Percuma orang memuji, percuma orang melihat, percuma mertua menyanjung, percuma atasan memuji dan seterusnya. Tidak, aku hanya karena Allah semata. Tidak dilihat orang, tidak dipuji orang, tidak terkenal, tidak populer, enggak masalah, ikhlas karena Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, yang sama-sama senantiasa kita merindukan ridho Allah. Yang pertama tentu kita bersyukur kehadirat Allah. Atas izin dan perkenannya, Allah masih memberikan kesempatan, masih memberikan umur kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan risalah al-Islam kepada kita lewat para sahabatnya, lewat para tabi'innya, lewat para tabi'ut tabi'innya, lewat para imam mazhab, lewat para syuhada dan para solihin, lewat para mubaligh, lewat para guru ngaji kita, dan sampailah Islam ke lubuk hati kita. Kita peluk, kita cintai, bahkan kita bela sesuai dengan kemauan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya sampai selama hayat di kandung badan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, saya ingin mereview hasil atau hikmah atau bekas selama 1 bulan kita melakukan bulan suci Ramadan. Sebuah bulan suci, bulan luar biasa, bulan ampunan, bulan Al-Quran, bulan berdoa, bulan diijabah, bulan sedekah, bulan dilipat gandakan semua amal yang kita lakukan di bulan itu. Di lain pihak, bulan suci Ramadan adalah bulan pendidikan, bulan tarbiyah atau madrasah, tempat kita melatih diri, tempat kita mengendalikan diri, tempat kita untuk bersabar, tempat kita untuk melatih disiplin, tempat kita untuk melatih jadi dermawan, tempat kita untuk menempa dan membajakkan diri sebagai seorang muslim untuk mengharungi kehidupan dalam menjalani hari-hari yang dihadapkan kepada tantangan, dihadapkan kepada bujuk rayuan setan, dihadapkan kepada gelombang dinamika dan problematika dalam hidup ini. Pertanyaannya adalah, berhasilkah saum Ramadan kita? Sukseskah kita dididik di bulan itu oleh apa yang dicontohkan, diteladankan oleh Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW,
Yang bisa menjawab adalah hati kita, diri kita, bukan orang lain. Dan mari kita jawab secara jujur, karena Allah semata. Untuk mengukur keberhasilan, untuk mengukur yang menjadi parameter kesuksesan sebuah ibadah dalam Islam, minimal diukur oleh 3 hal. Ya sebetulnya bisa jadi 4 hal, 5 hal, dan seterusnya. Tetapi secara garis besar bisa diukur oleh 3 hal. Berdasarkan ijtihad dan apa yang sudah diteliti oleh para ulama kita lewat Al-Quran dan Al-Hadis. Pertama, ibadah itu berhasil. Ibadah itu sukses. Ibadah itu diterima oleh Allah tanpa ragu sedikit pun apabila diniati dengan niat yang ikhlas karena Allah. Tidak karena ingin dipuji orang, tidak ingin kelihatan orang, tidak ingin dalam rangka katakanlah tersanjung oleh majikan, oleh dunungan dan lain-lain. Orang boleh tidak melihat, orang tidak apa-apa, tidak memuji, orang tidak tahu pun gak ada masalah. Tapi pasti niat ikhlas karena Allah semata. Inilah didikan saum yang sesungguhnya sebetulnya. Sebab saum itu ibadah yang paling tersembunyi. Kita sudah makan Indomie dengan telur, bisa mengaku ke orang lain saya masih saum. Dan orang bisa tidak tahu. Oleh karena itu dasarnya hanya imanan wahtisaban. Dasarnya karena iman dan hanya mengharap ridho Allah. Lain tidak. Apalagi karena THR, apalagi karena katakanlah yang sifatnya duniawi dan material. Malah hadis-hadis yang menyangkut Ramadan, baik itu man qoma Ramadan atau man shoma Ramadan atau man qoma Lailatul Qadri dan seterusnya, ujungnya sama, imanan wahtisaban. Dasarnya karena iman dan hanya mengharap ridho Allah. Allah menjanjikan Gufiru lahu mattaqaddama min dambi, akan diampuni segala dosa-dosa apa yang kita lakukan, dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan di Idul Fitri ditambah dengan kayauma waladathu ummuh kharaja min dunubihi kayauma waladathu ummuh. Keluarlah semua dosa-dosa itu, bersih, suci seperti bayi yang baru lahir dari ibu kandungnya. Tatkala itu dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah, bukan karena hal-hal yang bersifat duniawi, material, semu, fata morgana, atau pura-pura. Jemaah rahimakumullah, apabila kita flashback tentang ini, terkenang dengan sebuah peristiwa hijrah. Jadi hijrah itu ternyata ada beberapa sahabat yang mungkin karena Islamnya baru dan masih mu'alaf, dan belum terbina banyak dan lama oleh Rasulullah, yang tidak ikhlas karena Allah. Tentu kelompok Khulafaur Rasyidin dan kawan-kawan, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, dan seterusnya, radhiyallahu anhum, ikhlas karena Allah. Meninggalkan kota Mekah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan kuda, meninggalkan unta, meninggalkan toko karena kebanyakan niaga di sana, meninggalkan apapun yang menjadi atribut hidup dan pergi berangkat ke Madinah, mengharungi sebuah perjalanan yang panjang, kurang lebih 450 km dalam suasana yang genting dan dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy jahiliyah. Kalau ketahuan ada rombongan di jalan, ditarik kembali ke Mekah dan disiksa habis-habisan, bahkan ada yang dibunuh. Pada siang hari mereka sembunyi di bukit-bukit, pada siang hari mereka bersembunyi balik-balik batu di guha-guha. Pada malam hari mereka melanjutkan perjalanan menuju Madinah dalam suasana dan jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang. Ada yang niatnya ikhlas karena Allah dengan sejumlah kepayahan itu, balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih, hijratuhu ilallahi wa rasulih. Tatkala hijrahnya niatnya ikhlas karena Allah, maka Allah akan membalasnya. Allah yang punya urusan, Allah yang bertanggung jawab, Allah yang menjamin, Allah yang melindungi,
Allah yang menyediakan berbagai macam pahala, baik di dunia kini hari ini maupun kelak di akhirat nun jauh di sana. Tapi tatkala niatnya tidak untuk itu, malah mencari keuntungan. Ada yang kalau saya bareng dengan Muhammad itu adalah orang jujur, orang al-amin, dan sudah terkenal, hatta musuh-musuh sekalipun diakui bahwa Muhammad itu orang jujur, berkatanya pasti benar, tidak mungkin berdusta. Kalau saya bersama Muhammad nanti orang akan melihat juga bahwa saya berkawan dengan beliau. Kalau dia bawa niaga dan bawa dagang, pasti mendapatkan keuntungan dan bati serta laba yang besar. Rasulullah mengatakan, lidunya yusibuha. Kalau niatnya mencari dunia, Allah akan berikan. Mangga, silahkan. Sebab innamal a'malu binniyat. Sahnya sebuah amal, diterima atau tidak tergantung pada niatnya. Niatnya mencari keuntungan, niatnya mencari duniawi, niatnya mencari harta, tahta dan wanita, Allah akan berikan, silahkan. Tapi aku tidak bertanggung jawab atas kalian. Bahkan ada yang hijrahnya karena mengejar wanita. Mungkin takut dipecat oleh calon mertua. Atau takut direbut orang. Apa sabda Rasulullah? Awimro'atin yankihuha. Kalau hijrahnya berangkat dari Mekah, yang payah itu, yang panas itu, yang perjalanan panjang itu, hanya mengejar wanita, Allah akan berikan wanita. Sampai nikah saja di Madinah, beranak, bercucu, bercicit, bisa jadi kaya raya, sudah selesai. Dan aku tidak bertanggung jawab, balasannya bukan dari Allah. Ini yang pertama. Bahwa ukuran keberhasilan sebuah ibadah dalam Islam adalah berhasil dan sukses apabila pertama diniati dengan niat yang ikhlas karena Allah. Percuma orang memuji, percuma orang melihat, percuma mertua menyanjung, percuma atasan memuji dan seterusnya. Tidak, aku hanya karena Allah semata. Tidak dilihat orang, tidak dipuji orang, tidak terkenal, tidak populer, enggak masalah, ikhlas karena Allah.